dalam kondisi seperti ini, selain mempending beberapa titik yang kemudian berpotensi bermasalah, memang harus perlu audit secara keseluruhan. Betul. Dari semua titik dapur yang ada, apakah itu dari yayasan, mitra, kemudian SPPG dan lain sebagainya. Dan secara tata kelola dan bagaimana SOP dan mekanisme misalnya, karena kan sebenarnya di BGN juga ada divisi yang terkait dengan pengawasan gitu. Pertanyaannya adalah selama 1,5 tahun, kenapa sih kita nunggu 1,5 tahun dulu? Kemana aja? Sementara orang udah ada yang kipas-kipas nih, udah ada keuntungan yang besar. Dan menurut saya itu sangat disayangkan. Kita tahu ada teman-teman MBG Watch juga, ada teman-teman ICW gitu ya. Kami juga di The Indonesian Institute juga mengkritisi itu, bahkan juga dari hal yang sebenarnya cukup substansial soal kaitan MBG dengan stunting. Jadi saya pikir yang terjadi ini adalah melambatnya dan melemahnya penegakan hukum. Taruhlah ada tata kelola yang coba kita dorong. Kira-kira mulai dari tata kelola yang paling prioritas sampai yang keberapa gitu loh yang perlu untuk diskala prioritaskan. Yang pertama, melihat kembali nih tata kelola di internal dulu nih. Karena mereka kan berhadapan dengan eksternal juga kan. Terutama kalau tadi berbicara soal pengawasan, soal pengadaan dan kerjasama gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Bagaimana BGN melihat pelaksanaan MBG ini bukan seperti proyek semata nih. Ini kalau mau proyek tetap serius lah. Kalau duit sebesar itu, termasuk pelibatan ahli gizi, ahli kesehatan, orang-orang yang pakar gitu, dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi feedback itu berjalan, evaluasi itu berjalan, baik secara internal maupun menerima feedback dari eksternal. Yang memang sangat krusial menurut saya pengadaan juga ya. Artinya selain kualitas soal tadi standar gizi, standar kesehatan. BGN ini ada beberapa kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kesehatan, kemudian BKKBN, kemudian Kementerian Pertanian, Kemendagri juga kan harusnya lintas, karena memang ini daerah-daerah kan. Nah, persoalan kan selama ini kalau misalnya kita jumpa dengan kepala daerah mereka nggak dilibatkan. Bahkan misalnya Kementerian Pendidikan ini berhubungan dengan sekolah ya, juga kelihatannya nggak dilibatkan juga. Yang menjadi permasalahan menurut saya adalah justru itu, keterlibatan selama proses MBG itu tidak partisipatif, tidak inklusif, sehingga kalau kita bicara masalah keracunan aja deh Mas Yusrianto, apa kabar evaluasi terhadap kurang lebih 37 ribuan kasus yang dicatat oleh teman-teman ICW misalnya dan MBG Watch. Ini kan berarti bahkan penerima manfaatnya saja lepas gitu ya dari perhatian pihak BGN dan kementerian terkait lainnya. Dan saya pikir makanya kenapa saya bilang kenapa harus menunggu 1,5 tahun, padahal sebenarnya kejadian itu sudah beruntut lama gitu.